Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi yang soleh dan soleha? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah baiklah, jangan lupa awali hari ini dengan salat duha, mengaji, dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Semoga apa yang sudah kita jalani pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Umi, pada hari ini kita akan belajar tematik subtema 2 tentang perubahan cuaca, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SPDB. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. 2. Mampu menggali teks percakapan tentang perubahan cuaca. 3. Meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Dan yang keempat, dapat memahami gerak tari dalam sebuah lagu. Baiklah anak-anak Umi yang hebat, mari kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikan teks berikut ini, judulnya tentang perubahan cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Cuaca terjadi dalam waktu tertentu sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Misalnya, hari ini cuaca cerah, tetapi memasuki hari berikutnya, langit tampak mendung dan disusul dengan turunnya hujan. Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Nah anak-anak Umi, itulah tadi isi dari teks tentang perubahan cuaca, yang mana pada teks tersebut terdapat 2 paragraf yang masing-masing paragraf memiliki pokok-pokok informasi yang berbeda-beda. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi, kita dapat membaca teks secara cermat. Baiklah anak-anak Umi, mari kita lihat informasi yang kita dapati dari teks tentang perubahan cuaca yang Umi bacakan tersebut. Pada paragraf pertama, informasi yang didapat yaitu cuaca dapat mengalami perubahan setiap harinya. Perubahan cuaca dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Pada paragraf kedua, kita dapat mengetahui perakiraan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian dengan mengetahui perakiraan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Baik anak-anak Umi, selanjutnya kita akan menggali informasi dari teks percakapan. Silakan anak-anak Umi simak teks percakapan antara Jonas dan Ayah berikut ini. Jonas, kemarin hujan deras sekali. Sekarang cuaca berawan. Apakah ini akan turun hujan ya? Ayah, hari ini bisa saja turun hujan. Meskipun sekarang cuaca berawan, mungkin malam nanti akan turun hujan. Jonas, berarti cuaca bisa berubah setiap waktu ya? Ayah, benar Jonas, cuaca dapat berubah setiap saat. Kemarin sepanjang hari hujan, tetapi hari ini hanya berawan. Jonas, sekarang aku paham, perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Nah anak-anak Umi, dari teks percakapan yang sudah kita baca dan teks tentang perubahan cuaca, kita dapat menggali informasi, kemudian kita dapat menemukan makna kata-kata yang baru, kita juga dapat meringkas informasi, dan kita dapat menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau bagan. Baiklah anak-anak Umi, untuk materi selanjutnya yaitu gerak tari dalam sebuah lagu. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Dalam menari, kita bergerak menggunakan kepala, tangan, kaki, dan badan.
Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya. Anak-anak Umi perhatikan beberapa contoh gerakan pada lagu Hujan Rintik-Rintik berikut. Gerakan pertama yaitu dalam lirik Hujan Rintik-Rintik, turun rintik-rintik. Posisi kaki dibuka, kemudian tangan memegang payung dan dihadapkan ke depan. Berikutnya gerakan kedua pada lirik lagu di halaman di jalan hujan rintik-rintik. Posisi kaki masih seperti pada gerakan pertama, kemudian tangan memegang payung namun payung sudah dalam keadaan terbuka. Tangan menghadap ke bagian sebelah kiri. Selanjutnya pada gerakan ketiga, lirik lagu ambilkan payung untuk berlindung. Posisi kaki kanan bertumpu pada tumit dan dihadapkan ke depan dan payung diarahkan ke bagian sebelah kanan. Selanjutnya untuk gerakan keempat pada lirik hujan turun, hujan rintik-rintik, tangan berpegangan dengan teman, lalu tangan sebelahnya memegang payung, lalu berputar. Selanjutnya pada gerakan kelima, sama dengan gerakan keempat, namun yang membedakannya adalah berputar berbalik arah dari gerakan yang keempat tadi. Berikutnya di gerakan keenam, posisi kaki kanan bertumpu pada tumit dan dihadapkan ke depan, tangan kanan memegang payung dan diangkat ke atas. Begitu juga sebaliknya pada gerakan ketujuh. Tangan tetap berada di atas memegang payung, kaki tetap bertumpuan pada tumit dan dihadapkan ke depan. Nah, bagaimana anak-anak Umi masih tetap semangat kan? Kalau begitu, jangan lupa untuk mengerjakan latihan tematiknya pada halaman 51 dan 52 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kerjakan pada buku tematiknya dengan rapi, benar, dan teliti. Baiklah anak-anak Umi, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Umi dapat memahami ya. Kalau begitu, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.